Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seluruh jemaat GKT Gloria Cakranegara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Yang pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi secara online, dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan ibadah, baik pelayan firman Tuhan, WL, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Bun Chun Fa, ibunda dari Ibu Herniong, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Kami segenap majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat turut berbela sungkawa. Kiranya Allah Roh Kudus menghibur dan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Yang kelima, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Saudari Artika Indriani Gunawan pada tanggal 14 Juli. Yang kedua, Ibu Yuliani Dia Wahyuning Tias pada tanggal 16 Juli. Yang ketiga, Bapak Edison Rasubala pada tanggal 17 Juli. Yang keempat, Ibu Nur Hasanah pada tanggal 17 Juli. Saudari Yeni Diadara pada tanggal 17 Juli. Dan yang terakhir, Bapak Alek Fernata pada tanggal 18 Juli. Selanjutnya, yang keenam, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita yang ada di bawah ini, atau dapat membawanya ke gereja. Di gereja kami telah menyediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan yakinlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, dan Dia Allah kita yang selalu setia dengan hasil perbuatan tangannya. Dan turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian di dalam ibadah kita mulai dari awal hingga selesainya nanti. Amin.
Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang menyembahmu di sini.
firman Tuhan yang memanggil kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Selayaknya lah kita sebagai umat tebusan Tuhan datang kepadanya. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita, datang membawa ucapan syukur kita, sebab Dia Raja kita.
telah bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Mari pada saat ini saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan yang kudus. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita membukakan segala jalan-jalan yang sudah kita lalui. Apa yang terdapat dalam pikiran, yang tersimpan jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, apa yang sudah kita perbuat, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari pada saat ini kita datang memohon belas kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tidak ada satupun di antara kami yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha melihat, Engkau Allah yang sungguh mengenal masing-masing kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, apa yang tersimpan dalam pikiran kami, apa yang terdapat dalam hati kami yang paling dalam sekalipun Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal jalan-jalan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di tempat ini membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mau membukakan segala jalan-jalan yang sudah kami lalui. Kami sungguh menyadari kami penuh dengan kelemahan. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kami sering melakukan perbuatan, perkataan atau dalam pemikiran kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa apabila kami kedapatan bersalah dalam pemikiran, perkataan, apapun yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, kami menyadari kami penuh dengan kelemahan. Sebagai istri, sebagai mama, kami juga menyadari kami masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan dalam mengurus keluarga kami. Sebagai anak, kami juga menyadari ya Bapa, kami juga masih penuh dengan kelemahan. Kami tidak taat kepada orang tua kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, kami juga menyadari ada begitu banyak kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami juga menyadari kami penuh dengan kelemahan. Kami terkadang belum menjadi saksi di mana kami berada. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami datang dengan penuh penyesalan, Tuhan mau mengampuni kami, Tuhan mau menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa permohonan ampun kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Kita yang sudah datang memohon pengampunan dari Tuhan, menyesali segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ada berita anugerah bagi kita sekalian dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, marilah kita bersama-sama membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita meresponi bersama-sama, kembali kita memuji Tuhan. Dia Allah yang selalu setia, mengampuni dan menyucikan, menguduskan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan bersama, Engkau setia.
Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur dalam segala situasi Tuhan setia memelihara kehidupan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya yakin dan percaya dalam situasi sulit pada saat ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pada pagi hari ini mari kita membawa korban syukur kita, tanda pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur melalui transfer rekening yang sudah tertera di layar monitor kita sekalian, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengantarkan langsung ke gereja juga boleh, karena di gereja juga kami sudah menyediakan kotak persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita pujikan bersama. Thank you Lord. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya ingin mengucapkan satu kata, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. I come before you today, and there's one something that I want to say. Thank you Lord. Thank you Lord for all you've given to me, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.
Mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini, dan sekaligus juga kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh sempurna, yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk kondisi jemaat kita. Kita berdoa secara khusus untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk usaha, pekerjaan, segenap pergumulan yang dialami oleh jemaat kita dan siapa saja yang menonton siaran ini pada saat ini. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus menolong, memberkati. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara dan untuk satuan tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan memberikan mereka senantiasa kesatuan hati untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga kita menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari kita bersatu hati memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami umat-Mu datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur, anugerah Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Anugerah Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat rohani, untuk berkat jasmani, untuk berkat yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Bahkan segala situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui sampai saat ini, kami sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu menjagai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang bergumul dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian keluarga, dalam hal usaha, pekerjaan mereka masing-masing yang Bapa. Di tengah-tengah masa sulit saat ini, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Kami sungguh mohon campur tangan Tuhan. Berikan kami senantiasa keteguhan hati, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami mampu bagaimana kami mengembangkan, bagaimana kami Tuhan berikan inspirasi, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami memajukan, mengembangkan usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kondisi ekonomi bangsa dan negara kami ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pelaku-pelaku ekonomi. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk terus bagaimana mengembangkan perekonomian di tengah-tengah bangsa negara kami ini dan di tengah-tengah pulau kami tercinta ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang dialami oleh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Berikan terus sukacita yang berasal daripada Tuhan, sehingga dalam segala situasi yang kami alami, kami tidak lemah iman, tetapi kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk seluruh anak-anak kami yang akan memasuki semester baru. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat yang pada saat ini masih diadakan secara daring. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap guru-guru yang mengajar melalui media Zoom. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, untuk semua orang tua. Berikan kami hikmat Tuhan sehingga kami dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan sukacita dan dengan fasilitas teknologi yang canggih. Pada saat ini kami dapat mengalami kemajuan melalui pembelajaran online yang dilaksanakan pada masa pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang sepekan ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Saudari Artika Indriani Gunawan yang berulang tahun pada tanggal 14 Juli. Kami berdoa untuk Ibu Yuliani Diah Wahyu Nintias yang berulang tahun pada tanggal 16 Juli. Kami berdoa untuk Bapak Edison Rasubala yang berulang tahun pada tanggal 17 Juli. Kami berdoa untuk Ibu Nur Hasanah yang berulang tahun pada tanggal 17 Juli. Kami juga berdoa untuk Saudari Yeni Diadara yang berulang tahun pada tanggal 17 Juli. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Alex Fernata yang berulang tahun pada tanggal 18 Juli. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang belum kami sebutkan namanya ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka.
Biarlah anugerah, sukacita, berkat yang melimpah yang berasal daripada Tuhan terus Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka di tahun-tahun ke depan. Anugerahkan kepada mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai mama di tengah-tengah keluarga, dan sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan senantiasa menolong, memberkati, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan segala sesuatu yang mereka rindukan biarlah Tuhan yang mengabulkan seturut dengan anugerah dan waktu Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan ini biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, ataupun mungkin ada jemaat Tuhan yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Kami membawa doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh Loselia Ningrum. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita melembutkan hati kita di hadapan Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan bersama The Power of Your Love. Lord, I come to you, let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come I see in me will be stripped away by
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan apabila hari ini kami boleh bersama-sama hadir di dalam hadirat-Mu. Kami beribadah dengan keluarga kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kami juga menaikkan setiap doa pokok kami, pengharapan kami di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, pengertian, konsentrasi kepada setiap kami semua, supaya kami mengerti terlebih lagi. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-139. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca beberapa bagian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya secara keseluruhan. Mazmur 139 saya akan bacakan. Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Kemudian ayatnya yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini, kepada siapakah kita berdoa? Baik Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ketika manusia menghadapi masalah, menghadapi persoalan, di dalam hati yang paling dalam pasti akan mencari sebuah pertolongan. Terlepas itu mencari pertolongan kepada orang yang dia percayai atau kepada Tuhan yang ia percayai. Intinya manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain ataupun membutuhkan Tuhan yang mereka percayai. Nah, bagaimanakah dengan kita saat ini, selama ini, ketika kita menghadapi masalah yang mungkin tidak kunjung selesai, masalah yang terus bertambah di dalam kehidupan kita, kemanakah kita akan mencari pertolongan? Kemanakah kita akan berdoa menyerahkan segala gundah gulana yang kita hadapi sampai saat ini? Sebagai orang percaya pastinya kita datang kepada Tuhan. Namun pertanyaan bagi setiap kita semua, namun Tuhan seperti apakah yang kita datangi? Nah, melalui Mazmur 139 ini kita akan tahu kita harus datang kepada Tuhan yang seperti apa. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Kita bisa membaca ayatnya di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita perhatikan di ayatnya yang pertama sampai ke-6. Di sana dikatakan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa ketika aku berjalan dan berbaring. Semua telah Kau ketahui ya Tuhan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita pada normalnya pasti tidak mau segala sesuatu apa yang di dalam diri kita itu diketahui oleh orang lain, secara khusus tentang kejelekan kita, keburukan kita, kemalasan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya pasti tidak boleh orang lain tahu kecuali keluarga kita yang dekat dengan kita. Tetapi di dalam bagian ini Daud menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kebaikan kita, kejelekan kita, dan apapun itu Tuhan mengetahuinya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan lebih mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi ironisnya adalah
kebanyakan orang yang tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, malah hidupnya semaunya sendiri, seolah-olah Tuhan yang maha tahu itu tidak tahu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Seringkali juga orang itu lebih takut kepada manusia yang kelihatan daripada kepada Tuhan. Itu dapat terlihat dari cara hidup kita, tindakan kita, cara berpikir kita. Seringkali kita tahu bahwa suatu hal yang salah itu tidak boleh dilakukan, tetapi pada kenyataannya kita tetap melakukan. Seringkali kita mendengar 10 hukum, jangan begini, jangan seperti itu, dan seterusnya, tetapi yang kita lakukan malah sebaliknya. Sudah tahu menggosip itu tidak baik, tetapi tetap saja itu dilakukan, dan masih banyak lagi keburukan-keburukan yang kita lakukan lainnya. Di hadapan manusia kita bisa berdalih, di hadapan manusia kita berbohong, di hadapan manusia kita bisa bersembunyi, tetapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita tidak bisa berdalih ataupun berbohong. Allah yang maha tahu itu berdaulat atas semua ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bahkan Allah mengetahui setiap pikiran kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya, sebelum kita mengatakannya, mengucapkannya, Allah sudah mengetahui semuanya itu. Kita dapat memperhatikan ayatnya yang keempat. Allah mengetahui isi hati kita dari kejauhan, Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Kita bisa membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Salomo pun juga mengungkapkan hal yang sama dengan mengatakan bahwa karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati manusia, anak manusia. Kita bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal kita sejak kekekalan. Bahkan sebelum kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Ia telah melihat kita, Ia telah mengetahui kita. Bahkan kita di dalam dosa-dosa, segala bentuk keburukan, kerusakan, Tuhan mengetahuinya. Namun demikian di dalam kasih Ia membebaskan kita, mengantarkan kita kepada kasih Yesus Kristus. Kita dapat berhadapan dengan anugerahnya, berhadapan dengan Allah. Namun pengetahuan kita mengenai Dia tidak akan pernah utuh untuk mengetahuinya. Seringkali kita juga muncul pernyataan maupun pertanyaan. Jika Tuhan memang maha tahu, berarti kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu menyampaikan apa yang menjadi keluh kisah kita. Kan Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sudah seringkali dikatakan bahwa kita berdoa kepada Tuhan itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa bukan hanya laporan, Tuhan saya sudah melakukan ini, Tuhan saya sudah melakukan itu, tetapi kenapa yang terjadi begini dan begitu dan seterusnya. Kita juga berdoa kepada Tuhan bukan hanya meminta, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu, Tuhan tolong jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati dan seterusnya. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk meminta atau kita melaporkan sesuatu. Kita berdoa kepada Tuhan bukan untuk meminta-minta sesuatu, tetapi kita sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Dan kita juga harus bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau bersedia untuk dipakai menjadi berkat maupun menjadi kesaksian melalui kehidupan kita, tingkah laku kita hari lepas hari. Yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu kita datang kepada Allah yang maha hadir. Kita datang kepada Allah yang maha hadir. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir. Maha kehadiran Allah juga dibagi menjadi dua bagian pengertian, Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen. Allah yang transenden itu adalah Allah yang jauh melampaui akal manusia, jauh melampaui pikiran kita, tidak terbatas. Dia adalah maha besar, Dia maha kuasa, maha mulia, dan Allah yang maha kekal. Tidak mungkin manusia seperti kita yang terbatas ini dapat menjangkau Allah yang dengan pikiran kita yang terbatas. Sebab Allah yang transenden itu sangat jauh melampaui daya pikir manusia. Kita tidak bisa paham, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi
kemauan Allah dengan pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi di sisi lain kita juga bersyukur karena Allah yang transenden, yang jauh itu, yang tidak bisa kita jangkau itu juga Allah yang imanen, yang berarti Allah yang dekat, Allah yang hadir di dalam setiap ciptaan manusia, ciptaannya. Apa yang ada di bumi ini, Allah yang berrelasi dengan ciptaannya, dengan kita semua. Allah yang telah berkenan menyatakan dirinya kepada manusia, Allah yang menyatakan dirinya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab yang sudah kita punyai saat ini. Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui Alkitab yang kita punyai, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Dan terlebih daripada itu, Allah juga secara aktif beroperasi di dalam ciptaannya, di dalam setiap kita, menopang kita semua atau ciptaannya. Kemahadiran Allah adalah salah satu gambaran yang sangat indah antara relasi manusia dengan ciptaannya, dengan dunia ini, dengan semua ciptaan yang ada di bumi ini. Allah hadir dan Allah benar-benar peduli bahkan tentang hal-hal yang terkecil sekalipun, yang seringkali mungkin manusia tidak memperhatikan, tetapi Allah memperhatikannya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang terlupakan oleh Allah. Dan juga di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, bahkan rambut di kepala pun terhitung semuanya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita yang punya rambut aja tidak pernah kita menghitung rambut kita, tetapi Tuhan mengetahui jumlah rambut kita. Allah yang Maha Hadir berarti berada di segala tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita tidak bisa berlari ataupun bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ia adalah Allah yang transenden, melampaui segala sesuatu, tetapi Ia juga Allah yang imanen, rela menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya, menjadi juru selamat bagi setiap kita semua. Dan Allah selalu berserta dengan kita. Sadarkah kita selama ini jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang hadir dalam semua aspek kehidupan kita manusia, Allah yang hadir dalam setiap aspek tatanan hal-hal yang alamiah, dalam berbagai cara, di dalam berbagai waktu dan tempat. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, jika kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Hadir, maka kita seharusnya tidak susah untuk datang, kita seharusnya tidak susah untuk berdoa kepada Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa, untuk berbincang, untuk berrelasi, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk melakukan, menyampaikan hal-hal, dan juga kita bertanya kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu. Seharusnya berdoa bukan suatu hal yang sulit bagi setiap kita orang percaya, karena kita berdoa kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika kita manusia dengan manusia dibatasi dengan ruang dan waktu aja kita bisa berkomunikasi dengan leluasa, terlebih lagi dengan Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu itu. Berarti kita sangat bisa untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Cuma terkadang kita ini malas datang berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita lupa datang kepada Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, hobi-hobi kita, keasikan kita, dan segala hal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang pernah disinggung oleh Loseganda beberapa minggu lalu, kita sering mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Terlebih daripada itu, Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita semua. Tetapi pada kenyataannya kita ini jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita semua pernah jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta itu biasanya perasaannya itu menggebu-gebu ingin bertemu, ingin berkomunikasi. Jika perasaan yang menggebu-gebu itu tidak ada, itu berarti cintanya patut dipertanyakan. Benarkah dia mencintai saya atau saya mencintai dia? Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita berkata, seringkali kita bernyanyi, kita berdoa, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan saya bersyukur kepadamu, dan seterusnya. Tetapi
Di dalam tindakan nyata kita tidak seperti itu, tidak terjadi seperti apa yang kita katakan. Jika kita di posisi Tuhan, bagaimanakah perasaan kita? Kita pasti sakit hati, pasti sudah sakit hati kalau itu terjadi di dalam hubungan pacaran juga. Pasti pacarnya minta putus karena mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu, tetapi kenyataannya apa? Tidak ada yang dilakukannya. Karena tindakan tidak sesuai dengan perkataan yang seringkali disebut dengan menggombal. Jika kita demikian kepada Tuhan, berarti kita sedang menggombali Tuhan. Beranikah saudara dan saya menggombali Tuhan? Mari kita jangan hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mau begini dan seterusnya, tetapi tindakan kita tidak ada. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari, yaitu kita datang, kita berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Terdapat di dalam pas ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-24. Allah yang kita kenal juga Allah yang maha kuasa, omnipoten. Omni yang artinya seluruhnya, dan poten artinya kuasa. Allah berkuasa atas semuanya, berkuasa atas bumi dan juga surga. Dia adalah Allah sang pencipta, bukan diciptakan. Jika manusia menciptakan segala sesuatu, membutuhkan benda dan juga membutuhkan peralatan. Tetapi Allah yang kita percayai ini, Allah yang kita sembah ini, ketika menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman saja. Pertanyaannya sekarang, jika Allah maha tahu, maha hadir, maha kuasa, kenapa banyak kejahatan terjadi di bumi ini? Kenapa kesusahan terus menimpa manusia, khususnya orang Kristen? Kenapa manusia bisa jatuh di dalam dosa? Kenapa pengikut Tuhan yang maha kuasa itu justru mendapat banyak penderitaan dan seterusnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam benak orang percaya. Jika Allah memang maha kuasa, bukankah Allah bisa menghentikan segala sesuatu yang tidak baik itu yang terjadi di bumi ini? Tentu saja sangat bisa, dan tidak ada yang susah bagi Allah karena Allah maha kuasa. Kekacauan, kejahatan, ketidakteraturan itu semua terjadi karena kita manusia diciptakan dan diberikan kehendak bebas. Tokoh filsuf Alvin Plantinga mengatakan bahwa selama Allah memberikan kehendak bebasnya kepada manusia, maka akan selalu ada kemungkinan bagi manusia untuk terus berbuat kejahatan. Lalu mengapa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia jika Allah sudah tahu bahwa dengan kehendak bebas itu manusia akan melakukan kekacauan atau banyak dosa di bumi ini? Karena kita manusia ini bukan diciptakan sebagai robot. Oleh sebab itu kita tidak diatur semuanya, kita diberikan kehendak bebas. Jika kita diatur seperti robot, maka kita semua tidak akan diberikan akal budi. Tetapi karena kita manusia diberikan kehendak bebas, kita diberikan akal budi untuk berpikir, untuk kita menimbang, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Tetapi Allah tidak mau memaksa. Kita manusia diciptakan bukan dipaksakan seperti robot, tetapi Tuhan yang menciptakan kita ini tidak mau memaksakan apa yang menjadi kehendak kita juga. Allah menciptakan manusia dengan memiliki akal budi serupa dengannya. Jika manusia diatur berarti robot. Allah juga tidak mungkin membuat manusia berdosa, karena itu akan bertentangan dengan sifat Allah yang penuh kasih. Jika manusia itu berdosa, itu berarti dari kehendak bebasnya. Ayub di masa sulit pun mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita bisa membacanya di dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Kita semua tahu kisah kehidupan Ayub. Tokoh Ayub seringkali digunakan sebagai standar model penderitaan manusia. Dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia hidup setia di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan pun mengakui kesetiaan Ayub. Kita bisa membacanya di dalam Ayub pertama ayatnya yang ke-8. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, di dalam hidup takut akan Tuhan pun dia tidak terlepas dari penderitaan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub.
Kita bisa membaca kisahnya di dalam ayat pasal pertama. Semua yang dimilikinya hilang lenyap begitu saja. Harta bendanya hilang, anaknya hilang, bahkan istri dan sahabat-sahabatnya juga menyalahkan Ayub atas penderitaan yang terjadi yang dialaminya. Tetapi dalam semuanya itu Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam segala semua yang dihadapi, Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ayub tetap memuji kebesaran nama Tuhan. Di dalam ayat pertama, ayat yang ke-21 di sana dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimanakah dengan kita kalau kita sama seperti Ayub? Apakah kita akan mengatakan hal yang sama? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu sepertinya suatu hal yang sulit untuk kita hadapi. Kita bisa melihat setelah apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dia tidak pernah menyesali bahwa dia mengikut Tuhan dengan segala penderitaan yang dihadapinya. Dia tetap beriman. Ayub tidak pernah meninggalkan imannya hanya karena penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi yang dihadapinya. Karena dia setia, dia tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub. Bahkan Tuhan mendengarkan doa Ayub. Kita bisa memperhatikan Ayub 42 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, mari ketika kita berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan kesungguhan hati, kita mengakui segala pelanggaran dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Itu yang kelihatan oleh manusia maupun yang tidak kelihatan oleh manusia. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa, kita harus tetap mengakui dosa kita. Karena Tuhan mau supaya kita rendah hati di hadapannya dan kita terus melakukan komunikasi di hadapannya, supaya Tuhan tahu dan kita tahu apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati, menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami memahami, mengerti Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai kami menjadi kesaksian, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami selalu datang, kami selalu berdoa, kami selalu berserah, kami selalu berkomunikasi dengan Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, yang menguatkan iman kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Dia Allah yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Tadi sudah disampaikan bahwa Dia Allah yang Maha Tahu, Maha mengenal segala jalan-jalan yang kita lalui. Dan Dia juga Allah yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan bersama, Engkaulah perisaiku. Janjimu di dalamku
untuk bangkit berdiri, mari kita memberikan penghormatan kepada Allah Tritunggal. Kita naikkan doxology in Chinese melody. Doa berkat dilayani Lestarian Ningrum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kembali mengambil waktu teduh pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.